Pemirsa, saat Samapta Polrestabes Surabaya kembali menggelar operasi penegakan perda di wilayah eks lokalisasi Doli. Petugas menggerebek sebuah kamar di Putat Jaya Timur 3B dan mengamankan 4 orang yang diduga terlibat praktik prostitusi. Ya, sementara itu Wali Kota Surabaya pemirsa meminta pihak Polrestabes Surabaya menghukum seberat-beratnya bagi pelaku prostitusi ini. Petugas Satsamapta Polrestabes Surabaya menggerebek lokasi eks lokalisasi Doli. Dalam pemeriksaan di salah satu kamar, petugas mendapati 2 perempuan diduga PSK serta 2 pria hidung belang. Keempat yang terjaring selanjutnya digelandang ke Mako Polrestabes Surabaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Mereka pun bakal dijerat pasal tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 4 orang, 2 mucikari dan 2 pekerja seks komersial. Di antara 4 orang tersebut, salah satunya ada anak di bawah umur dan saat ini dalam prosesnya kita serahkan ke Satpol PP Pemkot Surabaya untuk dilakukan asesmen. Penggerebekan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk menghapus praktik prostitusi di wilayah yang telah dinyatakan bebas lokalisasi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i melaporkan. Polisi terlibat kejar-kejaran saat menangkap penyelundup narkoba di kawasan Jalan Sio Halang, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Ya, dari penangkapan ini petugas mengamankan 2 pelaku beserta barang bukti 255 kg ganja siap edar. Ambil. Tiara, break. Aksi kejar-kejaran terjadi antara polisi dan pelaku yang diduga membawa narkoba di kawasan Jalan Sio Halang, Aihotang, Desa Pangambaten, Karo, Sumatera Utara. Tak mau berhenti, polisi terpaksa menabrak mobil hingga terperosok ke bahu jalan. Dengan cepat, polisi mendobrak pintu mobil dan langsung meringkus 2 orang pria. Diduga membawa ganja, polisi langsung menginterogasi keduanya. Awalnya mereka mengelak, namun akhirnya pria 40 tahun itu mengaku juga. Benar saja, dari dalam mobil polisi menemukan 255 kg paket ganja kering yang telah dikemas rapi. Penangkapan pelaku berawal di laporan warga, sementara paket ganja yang dibawa dari Aceh rencananya akan dibawa menuju Medan. Sudah melakukan penangkapan kurang lebih 255 kg ganja. Kedua pelaku telah diamankan di Polda Sumatera Utara dan terancam hukuman di atas 10 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, komplotan pencuri di Bandar Lampung, Lampung tak menyangka langkah mereka terbaca teknologi. Ya, sepeda motor korban yang dibawa kabur pelaku ternyata terpasang GPS hingga membuat jejak mereka terlacak ke tempat persembunyian. Kayak gitu ya, Pak. Keluarga pelaku pencurian mencoba menghalangi petugas saat polisi hendak membawa pelaku keluar rumah. Situasi memanas disertai suara teriakan dan saling dorong. Namun berkat kesigapan petugas, pelaku berhasil diamankan bersama barang bukti curian. Sebelumnya pelaku bersama rekannya mencuri motor di perumahan Surya Kanza, Sukabumi, Bandar Lampung, Lampung. Memanfaatkan pagar rumah korban yang tidak terkunci, pelaku masuk dengan merusak jendela dan mengambil kunci motor serta ponsel korban yang tengah tertidur lelap. Pelaku membawa kabur motor korban dan kabur ke arah Teluk Betung. Namun tanpa disadari pelaku, motor korban dilengkapi GPS atau pelacak. Korban yang mengetahui motornya hilang melacak motornya melalui aplikasi pelacak. Hingga akhirnya sinyal GPS berhenti di sebuah rumah Sukarame 2, Teluk Betung Barat. Diketahui pelaku sudah 5 kali beraksi di wilayah Sukarame dan merupakan residivis kasus serupa.
Rumah melalui pagar yang tidak terkunci. Kemudian masuk, pintunya sedikit terbuka. Kemudian masuk ke rumah dengan cara mendongkel menggunakan alat ini. Selanjutnya mengambil kunci kontak sepeda motor dan juga HP. Lalu kemudian membawa kabur sepeda motor tersebut. Motor itu masih terpasang GPS. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Pemirsa, seorang pria diduga alami gangguan jiwa mengamuk dan melukai 13 warga di Purwakarta, Jawa Barat. Warga kemudian menangkap pelaku dan menganiaya hingga babak belur. Warga menangkap dan menganiaya seorang pria pengidap gangguan jiwa di kebun desa Cirama Hilir, Purwakarta, Jawa Barat. Warga emosi karena sebelumnya pria ODGJ ini mengamuk dan membacok 13 orang. 5 diantaranya terluka parah dan salah satunya adalah anak-anak. Pria ODGJ ini juga ditelanjangi dan dianiaya hingga babak belur. Kemudian setelah dibubarkan polisi, pria ODGJ berusia 29 tahun ini dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Cisarua, Bandung. Sementara para korban yang dianiaya pelaku masih dirawat intensif di rumah sakit. Ya, sementara masih kita dalami ya. Tapi memang informasi diawali cekcok dengan orang tuanya dan bersangkutan keluar melakukan kekerasan dengan senjata golok terhadap orang-orang yang ditemuinya. Petugas rumah sakit dan polisi menghimbau jika ada anggota keluarga terindikasi mengalami gangguan kesehatan mental, sebaiknya segera ditangani ahli dengan dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Ya, Anda kembali di Sindo Today. Pemirsa, 4 bocah asik bermain di area penitipan mobil tertabrak mobil yang hendak parkir di kawasan Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur. 2 korban luka serius, pemirsa, dilarikan ke rumah sakit. Dari rekaman CCTV, tampak 4 anak yang sedang bermain di area penitipan kendaraan warga di Jalan Cipinang Jayakarta, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Saat keempatnya asyik bermain, tiba-tiba sebuah mobil masuk. Pengemudi yang diduga tidak melihat ada anak-anak dalam posisi jongkok tetap melajukan kendaraannya hingga keempat anak itu tertabrak. 2 diantaranya sempat terlindas dan mengalami luka serius. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Ada 2 dari 4 orang itu. Lukanya pada bagian apa ya? Kalau yang satu perempuan itu yang agak besar itu dia luka di bagian sini kalau nggak salah. Lecet. Terus sama yang kecil itu yang kelindes itu usia 4-5 tahun kalau nggak salah. Yang saya tahu. Itu dibawa kemana? Itu langsung dibawa ke rumah sakit Bunda Alia. Ya. Untuk kondisi sekarang gimana? Kalau untuk sekarang mungkin masih dalam perawatan ya, karena yang satunya masih agak kritis kondisinya. Kasus ini berakhir secara kekeluargaan karena pengemudi bertanggung jawab dan siap menanggung biaya pengobatan para korban. Meski begitu, insiden ini banyak menarik perhatian warga lantaran videonya viral di media sosial. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.